itu memang ada ambisi pribadi, bahwasannya suatu saat kalau memang saya diberi kesempatan, maka saya ingin membantu semua pihak yang memang ingin memiliki rumah namun sulit dari sisi misalnya keuangan atau mungkin dari sisi keadaan dia bekerja, dan itu adalah ambisi pribadi. Nah, dari perspektif bisnis atau industri itu sendiri, kalau saya spesifik langsung ke rumah yang saya kategorikan affordable. Affordable itu yang rumah sederhana. Karena kebanyakan populasi termasuk di Indonesia itu butuhnya rumah sederhana, bukan rumah mewah. Market share perbankan syariah itu hanya 6,7%. Sementara market share ekonomi syariah secara keseluruhan baru 10,1%. Artinya dari 87,2% penduduk Indonesia yang beragama Islam, baru 10% yang menjalankan perekonomian syariah. Ini menjadi sebuah tantangan dan sebuah opportunity untuk kita semua, Bapak Ibu. Dan selain itu, kesamaan-kesamaan itu harus kita semakin perlihatkan, Pak. Ya. Mengapa demikian? Karena ini merupakan sebuah kekuatan. Pada saat pertama kami diperkenalkan dengan properti syariah, itu bahasanya ada 7 anti, Pak. Ya, salah satu yang dimunculkan adalah anti bank, gitu kan. Anti bank, ya. Itu menjadi keinginan tahu yang sangat besar dari diri saya. Dan breakthrough-nya adalah kami berkenalan dengan almarhum Pak Irfan, rekannya Bu Balkis, ya. Bu Balkis ada kelihatan tadi di sini. Assalamualaikum Bu Balkis. Disitulah saya baru bisa memahami bahwa properti syariah ini yang benar menurut saya, ya, properti yang dibangun atas dasar-dasar dan prinsip-prinsip syariah. 2017 yang pasti saya mengikuti kelas Camp Jakarta 12. Kebetulan satu kelas dengan Pak almarhum Pak Irfan, sekelas dengan saya almarhum. Waktu itu saya sudah di comfort zone sebetulnya. Sudah di comfort zone sebagai salah satu kantor broker yang sudah dipercaya developer besar, sebut nama Sumarekon, sebut nama Sinarmas dan sebelumnya. Itu biasanya kalau kantor broker sudah dipercaya, dia membawahi beberapa kantor agent di bawahnya, karena developer besar tidak menginginkan pusing dengan berurusan dengan 50 kantor agent misalnya. Cukup dengan 5 kantor agent. Artinya saya sudah secara sebagai lead agent gitu ya. Ada puluhan, 15, 20 kantor agent untuk memasarkan satu proyek, itu sudah biasa. Artinya sudah comfort zone. Tapi di saat yang sama saya banyak membantu rumah-rumah yang terancam sita paksa. Jadi Pak Vin bisa nggak bantu saya 2 minggu lagi, kalau nggak disita nih Pak. 2 minggu, seminggu, sebulan. Jadi dalam hitungan yang relatif singkat harus terancam sita paksa atau dilelang. Beberapa kali membantu, ada kepuasan tersendiri. Karena saya sudah comfort zone, saya nggak terlalu berpikir ya komisi dapat gitu ya, tapi tingkat kepuasannya ketika saya bisa membantu rumah yang kepepet mau dilelang, kepepet mau dijual, itu beda. Nah, itu salah satu trigger gitu ya. Toh yang saya lakukan ketika saya berkomunikasi dengan debt collector yang biasanya ngegas, intimidasi bahasanya, saya katakan, Pak, saya dari ini, saya sedang urus rumah ini. Itu bahasanya langsung merendah. Oh, siapa? Saya ini, saya. Oh, dibantu Pak.
Toh ketika rumah itu saya jual, bisa saya temukan pembelinya, semua itu menjadi solusi buat semua, Pak. Buat marketing banknya solusi, buat debt collector-nya solusi, buat manajer di banknya juga solusi kan. Bukan one prestasi kan, karena dia sampai rumahnya itu call 6 dan seterusnya. Ketika saya bisa menjual, solusi buat semua happy. Jadi tinggal kenapa mesti harus sepihak mendolimi seperti itu kan? Gitu. Beberapa kali, nah disitulah salah satunya, termasuk diajak beberapa kali oleh istri untuk hijrah. Tadinya saya masih nggak terlalu menganggap, karena udah patpetsun kok, udah enak kok, Sabtu Minggu udah tinggal tenis, Sabtu Minggu tinggal sedang full istirahat gitu ya. Saya nggak harus jualan bener-bener jaga di pameran segala macam, karena kan saya leadnya gitu. Tapi itu mungkin cara Allah untuk melalui istri saya juga terus nggak bosan-bosan ngajak, sampai akhirnya saya mengikuti kelas kelas pembelajaran DPS sampai sekarang alhamdulillah. Dan saya nggak berhenti untuk bersyukur, apalagi di forum-forum seperti ini, pengayaan insight-insight itu terus kita dapatkan.